Kecamatan Tigolura. Perkenalkan, saya Nyonya Dinda Agutasar, Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Rangkiang Lului Kecamatan Tigolura. Perkenalkan, saya Suci Melia Putri, Ketua Pokja 3 PKK Nagari Rangkiang Lului. Selamat datang di Nagari Rangkiang Lului Kecamatan Tigolura. Kecamatan Tigolura ada 5 nagari: Rangkiang Lului, Simanau, Sumiso, Batu Bajanjang, Garabak Data. Tim Penggerak PKK Kecamatan Tigolura menetapkan Nagari Rangkiang Lului sebagai nagari binaan berdasarkan surat keputusan dari Camat Tigolura. Dalam menerapkan kawasan Aku Hatinya PKK, seluruh kelompok Dasawisma Nagari Rangkiang Lului bekerjasama dalam mewujudkan program Pokja 3, Perumahan Tata Laksana Rumah Tangga, Sandang dan Pangan. Ini merupakan pemanfaatan pekarangan oleh warga, yaitu kolam ikan. Pada ikan terdapat gizi, yaitu protein yang tinggi untuk kesehatan tubuh. Ini merupakan pemanfaatan lahan pekarangan oleh warga, seperti yang dapat kita lihat ada tanaman jambu, kemudian ada tanaman jeruk, dan ada tanaman kakao, dan juga dapat kita lihat di belakang ada tanaman kelapa dan juga tanaman pinang. Ini merupakan pemanfaatan pekarangan oleh warga, yaitu tanaman saus. Dan dapat juga kita lihat di sini, yaitu tanaman buah dalam pot, yaitu tanaman jeruk madu. PKK merupakan singkatan dari amalkan, kukuhkan, halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Ini merupakan salah satu gerakan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan yang bernilai ekonomis untuk menunjang kebutuhan pangan keluarga. Untuk menciptakan Aku Hatinya PKK, Pokja 3 Nagari Rangkiang Lului dan juga kecamatan bekerja sama dalam melaksanakan program pemanfaatan pekarangan dengan penanaman toga minimal 10 di rumah warga. Pemanfaatan pekarangan oleh warga, yaitu dengan taraga, tanaman dapur keluarga. Dapat kita lihat di sini ada tanaman terong, kemudian ada tanaman bawang, dan juga ada tanaman cabai, tanaman jahe, dan juga ada tanaman terung. Pemanfaatan pekarangan untuk toga, yaitu tanaman obat keluarga. Dapat kita lihat di sini ada
sakit. Tanaman betadine batang digunakan untuk obat luka. Kemudian tanaman sedingin bermanfaat untuk obat bisul. Dan juga lidah buaya untuk membekukan darah. Kemudian lidah buaya juga untuk perawatan kecantikan. Beberapa tanaman dapur keluarga yang ada di pekarangan warga seperti yang dapat kita lihat, ini ada tanaman cabai rawit, kemudian ada tanaman jahe, dan juga ada tanaman kunyit. Inovasi yang terdapat pada kelompok dasawisma atau warga yang dapat kita lihat adalah di sini ada tempat tisu yang terbuat dari gelas ale-ale atau aqua gelas. Kemudian di sini ada ekoenzim, yaitu pemanfaatan sampah-sampah rumah tangga seperti sayuran dan kulit buah yang segar difermentasi menjadi ekoenzim. Inovasi Pokja 3 atau warga adalah yaitu pengolahan sampah dengan sistem 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Ini merupakan produk inovasi dari warga, namanya adalah ekoenzim, yang terbuat dari 3 bahan pokok. Yang pertama itu adalah air, kemudian gula merah, dan sampah rumah tangga seperti limbah kulit buah segar dan juga sisa-sisa sayuran yang segar. Dengan perbandingan untuk airnya 10, untuk sampahnya 3, dan untuk gula merahnya 1. Fermentasi menggunakan ember plastik, difermentasi selama 3 bulan. Manfaat dari ekoenzim ini adalah bisa digunakan di bidang kesehatan seperti untuk mengobati luka, kemudian menurunkan panas, dan juga terkhusus di bidang pertanian bisa dijadikan untuk pupuk tanaman yang perbandingannya 1:300 atau 1:500. Nah, ekoenzim terhadap tanaman. Kita persiapkan 300 ml air mineral atau air biasa, kemudian ditambahkan dengan 1 ml ekoenzim. Kita campurkan, lalu kita siramkan ke tanaman. Guna kita larutkan dalam air, yaitu jikalau tidak dilarutkan, ekoenzim ini bersifat tinggi nitrogen yang akan mengakibatkan tanaman itu overdosis terhadap unsur air, yang akan mengakibatkan tanaman itu mati. Strategi kami dalam mewujudkan kawasan Aku Hatinya PKK di Nagari Rangkelului, Kecamatan Tigolura. Assalamualaikum.